Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syafrianto dengan NIM akhir 044. Ini adalah video penjelasan codingan untuk ujian akhir praktikum kelas komputasi biomedis praktikum kelas T1. Pertama untuk nomor satu ini codingannya saya bagi untuk functionnya jadi ada 3 yang kita gunakan nantinya. Ada Lagrange interpolation, polynomial coefficient Lagrange, ntar nunjukin koefisiennya, dan juga untuk menghitung voltase. Untuk interpolasi Lagrange sendiri seperti biasa menggunakan interpolasi Lagrange. Tentuin dulu panjang dari fungsinya, terus kita set sebuah variable result sebagai 0, terus kita looping term ini variable kita gunakan untuk temporary, biar kita masukin si y di array keberapa sekian, nanti kita masukin, terus di looping lagi. Awal yang kita looping j itu scrolling through iniannya, arraynya, terus baru ke looping k-nya. Looping k sama aja, kita nge-scroll through iniannya. Jadi ini ada looping dalam looping. Yang pertama bakal mulai looping, akan memulai looping ini, baru nanti dalamnya ngelooping ini. Loopingan ini selesai, ntar mulai lagi ngelooping yang ini. Terus itu dilakuin sampai yang ini selesai. Dalam looping kedua ini kita ada ketentuan dimana jika if jika k tidak sama dengan j, maka akan berlaku ini. Nantinya angka temporary ini akan dimasukkan ke resulta. Dari hasil ini nantinya akan function ini akan mengembalikan nilai result. Untuk polynomial coefficient hampir sama. Bedanya nanti di mana ketika yang tadi kita sudah looping itu dimasukkan lagi ke sebuah array coefficient. Array coefficient. Jadi bukan dijumlahkan, tapi dimasukkan ke dalam suatu array kosong yang sini udah kita siapkan. Nanti yang dikembalikan itu adalah array yang kita sudah siapkan tadi. Nah, ini untuk rumus menghitung voltase juga biasa kita tentukan n sesuai dengan panjangnya, resultnya kita tentukan variabelnya, kita masukkan variabel, definisikan variabelnya. Nantinya baru di sini baru dihitung menggunakan rumus voltase dengan variabel yang kita punya, yaitu koefisien polinomial, koefisien yang kita punya, habis itu dengan resistensi yang di bawah nanti ada. Baru ntar kita masuk ke codingan kita, yaitu kita masukkan dulu data yang kita gunakan di soal ini. Oke, habis itu sesuai dengan permintaan soal, di mana rumus resistensi itu sudah ditentukan, tapi dengan uniknya adalah setiap orang seharusnya memiliki nilai yang saya blok ini berbeda-beda. Untuk saya sendiri menggunakan 3 NIM akhir saya yaitu 044, maka saya masukkan 44. Ketika sudah dimasukkan, ini akan mengkalkulasi berapa yang sudah dimasukkan jadi nilai resistensi sesuai dengan soal. Terus kita menghitung interpolasi Lagrange-nya yang kita panggil lagi tadi function yang udah kita bikin, kita masukkan data yang kita punya, nanti akan dikalkulasi nanti sama dengan Lagrange coefficient. Nah, setelah itu baru kita menghitung voltase pada nilai resistensi tertentu, yaitu nilai resistensi yang sudah kita buat.
yang sudah kita dapatkan sesuai dengan NIM tiga nilai NIM akhir masing-masing akan dimasukkan ke dalam rumus voltase, dihitung dikalkulasi, langsung kita dapat calculated voltage yang kita kita dapatkan. Ini adalah nilai sebenarnya dari tegangan listriknya yang sesuai dengan soal. Kita masukkan aja dalam sebuah variabel, baru kita menghitung error ya. Ada yang absolute error dan juga relative error. Ya, perbedaan dan antara apa yang udah kita hitung, selisih apa yang sudah kita hitung, dan juga voltase aslinya dikurangin dan di absolute menjadi nilai absolute error. Lalu relative errornya itu adalah absolute error per voltase dikali 100, yang hasilnya ntar jadi sebuah persentase. Ini adalah bagian dimana kita mengeprint semua yang tidak punya hasilnya untuk yang menjadi polynomial ordernya 4, interpolasi Lagrange, kita dapat sebuah persamaan yang menjadi seperti ini. Juga tegangan listrik pada R sebesar 10,000000000444 ohm dengan estimasi tegangan listrik sebesar 0,0407 dan sekian. Sesuai dengan permintaan soal, di mana diminta dengan ketepatan sebesar 2 desimal di belakangnya, cuman sistem ini dapat menghitung lebih dari itu, jadi saya taruh aja sisanya. Dan ini juga udah mendisplay seberapa besar tegangannya, barulah menghitung galat mutlaknya dan juga galat relatif, persentase kesalahan. Oke. Masuk ke nomor 3 sesuai dengan soal, dimana ini adalah soal untuk nilai NIM genap, yaitu saya sendiri dengan NIM akhir NIM genap 044. Oke, pertama untuk codingan ini kita masukkan dulu datanya, yaitu ada nilai T dan nilai C nya, baru kita tentukan konstanta kinematik kinetiknya, terus ini turunannya dari rumus sudah dari soal diturunin, kita dapat rumus ini, kita masukkan ke dalam function. Terus juga ini function untuk Euler methods dengan C value-nya sepanjang initial condition, data values ini. Terus juga kita looping, kita melakukan looping di sebelah sini dari panjang 1 dengan dari 1 sampai dengan nilai panjang dari nilai data yang kita punya, yaitu t value. Kita mendapatkan nilai, kita juga masukkan dulu nilai Cn nya, yaitu C value satu minus value dengan terus juga nantinya si value ini akan di extend sesuai dengan Z1, yang nantinya hasil dari function ini kita dapatkan yang di return adalah array dari si value nya sendiri. Terus ini untuk extrapolation metode Richardson dengan rumus seperti pada berikut, yang nanti dari function ini yang kita kembalikan adalah si rumusnya sendiri. Barulah masuk ke dalam codingannya dengan kita masukkan lagi si inisialnya, terus juga CSN nya, dan juga
CP value-nya kita buat dulu array-nya dengan panjang sesuai dengan t value array t value yang sudah kita punya. Terus kita dapatkan nilai C dengan metode Euler ya, dengan kita call function Euler metode, terus kita masukkan variabel yang kita punya. Kemudian dengan metode Heun untuk mendapatkan nilai C dengan metode Heun. Dengan panjangnya barulah Jadi kita pertama menyiapkan sebuah looping di mana nantinya kita mendapatkan nilai dari si Hyun dalam bentuk sebuah array, yang nantinya di dalam dalam loopingnya sendiri itu isinya adalah semua yang kita butuhkan untuk mencari nilai nilai C dengan metode Heun. Yang paling bawah ini adalah nantinya apa yang kita dapatkan dengan rumus metode Heunnya sendiri, yaitu C Euler dengan urutan array I-1 terus ditambah 0,5 dikali dengan Q1 tambah Q2 dikali dengan DT. Untuk Q1 dan Q2 nya didapatkan di atas, dengan DT nya juga didapatkan di atas. DT nya itu sama dengan T values, nilai dari T values deretan I dikurang oleh T values dengan deretan mundur 1 atau I-1. Hanya didapatkan dari turunan yang kita masukkan nilainya seperti demikian. Lalu juga Q2 nya adalah turunan dengan kita masukkan variabel seperti demikian. Yang perlu diperhatikan adalah ini, di mana bukan cuma si Euler dengan urutan I-1 saja yang dimasukkan, tapi ditambah dengan DT dikali K1. Barulah nanti kita mendapatkan nilai C dengan metode Hyun dalam bentuk array. Lalu kita menghitung estimasi konsentrasi pada menit ke-30. Kita sebut aja si menit ke-30. Kita menggunakan ekstrapolasi karena 30 itu tidak terpampang dalam datanya, cuma sampai 25, maka kita menggunakan ekstrapolasi. Kita call function yang kita gunakan untuk mencari ekstrapolasi yaitu extrapolation, masukkan variabel yang kita butuhkan. Setelah itu kita mendapatkan nilai C30. Untuk nilai sebenarnya kita juga sebutkan yang sudah ada di soal, yaitu 1,2 kita masukkan sebagai sebuah variabel. Terus kita hitung absolute dan relative errornya seperti biasa. Nilai yang kita sudah hitung dikurangi nilai aslinya di absolute agar nilai tidak negatif. Dari absolute ini kita hitung lagi nilai absolut per nilai asli dikali 100 menghasilkan sebuah persentase relatif ya. Terus ini untuk menampilkan semua hasilnya. Menghasilkan semua hasilnya. Terus ini hasil print, yaitu metode pada menit
ke 30 untuk metode Euler itu 0, dan juga metode Hamilton 0, metode ekstrapolasi cerita samsat juga 0. Yang sebenarnya pada 30 menit 1,2. Untuk pada nilai sebenarnya itu seharusnya 1,2, tapi ketika di encodingannya semuanya hasilnya 0, maka dari itu kita galet mutlaknya adalah 1,2 dengan persentase salahnya sebesar 100%. Sekian, terima kasih.